Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Ali Mustafa, calon guru penggerak, Angkatan 10, dari SDN 1 Sendang, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari 1.4.A.8 Koneksi antar materi, budaya positif, modul 1.4. Berikut pemaparannya. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru hendaknya mampu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti memahami motivasi perilaku manusia atas hukuman dan penghargaan, pembuat keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru, penerapan disiplin positif serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Penjelasan secara terperinci mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sebagai posisi guru yaitu peran guru sebagai motivasi perilaku manusia, yaitu, ada dua jenis. Yang pertama adalah perilaku manusia yang berasal dari motivasi eksternal, yaitu, A. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dan yang B yaitu, untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian perilaku manusia yang kedua yaitu yang berasal dari motivasi internal, yang bermakna bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah mengenai membuat keyakinan sekolah atau kelas yaitu, guru berperan dalam terwujudnya keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas melalui kesepakatan guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Posisi kontrol seorang guru, ada 5 yaitu, pertama adalah penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah, tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk menghardik dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk, murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah, meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya, sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Ketiga ialah teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Positif, dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya, akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu, dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Kemudian, kontrol keempat adalah pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respons, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid.
Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Kemudian, posisi kontrol yang kelima atau yang terakhir yakni manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memosisikan diri sebagai manajer, akan berdampak negatif bagi penguatan watak, karakter murid. Dalam praktik sehari-hari, bisa saja guru kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari bahwa tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer. Dengan posisi ini, murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Kemudian peran saya dalam menciptakan budaya sekolah mengenai cara memotivasi perilaku manusia yaitu, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan, kemudian, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sehingga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian dan hukuman. Kemudian peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah mengenai penggunaan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yaitu, guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi melalui langkah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, yang bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian budaya positif dalam keterkaitan antara Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, kemudian Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, yaitu, dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, dan bersifat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian koneksi budaya positif antara Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, serta mendorong kolaborasi dengan semua warga sekolah, melalui keyakinan sekolah yang telah disepakati dan yang harus diterapkan. Kemudian koneksi budaya positif yang ketiga antara Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, dan Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda telah pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 ini, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Semua ini harus diyakini dan diterapkan oleh semua guru untuk mewujudkan budaya positif.
Kemudian, hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah bahwa penghargaan dan hukuman mempunyai dampak yang kurang baik dan hanya berlaku sementara sehingga tidak timbul kesadaran dari murid serta tidak merubah kualitas diri murid. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah, saya menyadari posisi kontrol saya, yang terbiasa yaitu sebagai penghukum dan pemantau, di mana, yang seharusnya posisi saya adalah sebagai manajer yaitu, untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Setelah saya memahami dari modul ini yaitu, perubahan yang terjadi pada diri saya adalah, saya menyadari posisi kontrol saya, yang terbiasa sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya posisi kontrol saya adalah sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan pemantik berikutnya yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering datang terlambat ke sekolah, dengan menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya lebih bersemangat dan termotivasi untuk harus memperbaiki diri, sesuai nilai budaya positif. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu, murid mulai muncul kesadaran diri untuk melaksanakan budaya positif, yang sesuai nilai kebajikan, dan yang perlu diperbaiki yaitu, kontrol guru sebagai manajer. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi manakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau dan penghukum. Sehingga, setelah menghukum selalu timbul rasa menyesal dan ikut merasa bersalah saat memberikan hukuman. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Serta menyadari pentingnya komunikasi, yang membuat murid lebih terbuka dan timbul kesadaran diri untuk berbuat hal yang baik. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah namun hanya menerapkan validasi tindakan yang salah saja, yaitu tindakan mengejek atau membuli itu benar atau tidak? Pertanyaan pemantik berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses penerapan budaya positif adalah, melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, untuk menerapkan budaya positif, tidak hanya di sekolah, namun, di rumah dan keluarga, sehingga menjadi kebiasaan serta karakter dimanapun anak berada. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian tadi Bapak Guru Hebat di seluruh Indonesia, hasil pemaparan video, tugas dari modul 1.4, koneksi antar materi mengenai budaya positif. Saya mohon maaf jika dalam pemaparan video masih jauh dari kata sempurna. Sekian dan terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wallahul muwafiq ila iqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hujan maka tanah basah, tanah sudah lama kena gempa, hari ini saatnya kita berpisah, semoga esok kita kembali berjumpa.